Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi kepemimpinan kelompok pada mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Andes Gunawan Yulianto, MM, MSI, Dr. Siti Nurlaila, S, PDM, PSI, dan Hasan Azhari, SP, yang akan dibawakan pada kelompok 5 yang beranggotakan Rizky Trianggoro, Safira Saifiah, Salsabila Nur Asifa, Cindy Ayu Permatasari, dan Siti Solehah. Selanjutnya kita memasuki ke materi yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Pertama, pengertian kepemimpinan. Menurut Yong Kartono 2003, kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atau kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau menginjak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompok dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Kepemimpinan adalah pengaruh tambahan yang melebihi dan berada di atas kebutuhan mekanis organisasi secara syarat-syarat. 1. Kekuasaan. Kekuasaan adalah yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Yang kedua, kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Ketiga, kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Yang selanjutnya adalah kelebihan pemimpin sebagai persyaratan antara lain. Yang pertama, kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai. Yang kedua, prestasi, gelar, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, dan agresif. Kemudian yang keempat, partisipasi aktif, kemudian memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, serta mampu bergaul, yang status dan kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi. Kemudian pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, serta dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian pemimpin informal. Pemimpin informal adalah seorang yang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin, tetapi merupakan kehormatan biasanya dan perilaku kelompok. Gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan direktif atau pemimpin pengarah. Pemimpin seperti ini mengutamakan pemberian pedoman dan petunjuk kepada bawahan bagaimana melakukan pekerjaan serta memberitahukan mengenai apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini yaitu berunding dengan bawahan memberi peluang kepada bawahan untuk memberi masukan berupa saran dan gagasan sebelum mengambil keputusan atau mempengaruhi keputusan yang telah dan akan dibuat. Yang ketiga ada kepemimpinan berorientasi pada prestasi atau pemimpin yang berorientasi pada prestasi. Pemimpin ini menetapkan tujuan, menantang, mengupayakan bawahan meningkatkan prestasi serta mendorong bawahan mencapai tujuan dan hasil lebih tinggi. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan sportif.
atau pemimpin pendukung. Pemimpin seperti ini memberi pertimbangan atas kebutuhan bawahan, memberi perhatian bagi kesejahteraan, dan menciptakan keakraban dengan bawahan dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Tipe-tipe kepemimpinan. 1. Tipe kepemimpinan otokratik. Tipe kepemimpinan otokratik, seorang pemimpin yang otokratik ialah seorang pemimpin yang menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bahwa sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya. Dalam tindakannya, penggeraknya sering mempergunakan approach yang mengandung unsur paksaan dan puntif bersifat menghukum. 2. Tipe kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik, seorang pemimpin yang bertipe militeristik ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat kebanyakan sistem perintah yang sering digunakan, senang bergantung pada pangkat dan jabatan, senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya. Kemudian 3. Tipe kepemimpinan paternalistik. Tipe kepemimpinan paternalistik, ciri-ciri dari tipe kepemimpinan ini adalah sebagai berikut. Menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi, sering bersikap mau tahu. Kemudian tipe kepemimpinan karismatik. Dalam keadaan tertentu, tipe kepemimpinan ini sangat diperlukan karena dapat menutupi sifat negatifnya dengan karisma positif yang dimilikinya. Terkadang para bawahannya tidak memiliki alasan yang kuat untuk memilih seseorang tersebut sebagai pemimpin. Kemudian tipe kepemimpinan demokratik. Tipe kepemimpinan demokratik, pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern, karena ia senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritikan dari bawahan. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama, teamwork dalam usaha mencapai tujuan. Selalu berusaha menjadikan lebih sukses daripadanya. Selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin. Kemudian tipe kepemimpinan laissez-faire. Tipe kepemimpinan yang santai dan pengambilan keputusan diserahkan kepada para bawahannya dengan pengarahan yang minimal, bahkan tanpa pengarahan sama sekali. Oleh karena itu, tipe kepemimpinan ini seringkali dianggap sebagai seorang pemimpin yang kurang memiliki rasa tanggung jawab yang wajar terhadap organisasi yang dipimpinnya, serta memandang dan memperlakukan bawahannya sebagai orang-orang yang sudah matang dan dewasa, baik dalam teknis maupun mental. Fungsi kepemimpinan: membantu menetapkan tujuan kelompok, memelihara kelompok, memberi simbol untuk identifikasi, mewakili kelompok terhadap kelompok lain, memandu, menuntun, membimbing suatu kelompok, menggerakkan orang lain yang dipimpin menuju tujuan kelompok. Kemudian ada kepemimpinan kelompok pada kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Pada semua kelompok petani dan kelembagaan ekonomi pasti memiliki seorang pemimpin, sehingga seorang pemimpin ini harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Sebagai contoh, dalam kelompok tani yang menjadi pemimpin adalah pengurus kelompok tani yang dipilih dan diangkat berdasarkan musyawarah, beberapa kelompok tani yang menjadi anggotanya. Pengurus kelompok tani haruslah mempunyai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang lebih baik atau maju daripada anggota lainnya. Di samping itu juga
bersedia berkorban untuk kemajuan kelompoknya. Dalam menjalankan, ketua kelompok tani dibantu oleh pengurus inti, yaitu wakil ketua, sekretaris, Selanjutnya ada tujuan kepemimpinan, mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan yang bermanfaat bagi organisasi dan dirinya sendiri untuk mencapai. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengayomi para bawahannya. Pergunakanlah tipe kepemimpinan yang ada sesuai dengan pasif dan agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Seorang pemimpin tidak disarankan memiliki sifat egois, karena seorang pemimpin yang baik harus bisa menerima kritik dan saran dari bawahannya. Ketua kelompok tani yang merupakan seorang pemimpin harus memiliki gaya kepemimpinan yang sportif dan partisipatif agar kelompok tani yang dipimpinnya dapat bertumbuh dan berkembang semua anggota. Empat fungsi utama yang perlu diperhatikan oleh pemimpin kelompok selama proses berkelompok. 1. Sebagai seorang direktur, mampu mengatur arus interaksi kelompok serta bertindak dengan cara proaktif dan reaktif untuk mencegah munculnya perilaku tertentu yang menghambat dan mendorong munculnya perilaku lain yang mendukung proses kelompok. Kemudian 2. Sebagai seorang model, menjadi contoh dalam segala usaha dalam Poktan yang dipimpinnya agar apa yang dibuatnya dapat ditiru oleh anggota Poktan yang dipimpinnya. Kemudian sebagai katalis interaksional, mampu menumbuhkan pemahaman dan kesadaran anggota kelompok tani untuk kemajuan kelompok yang dipimpinnya. Kemudian sebagai fasilitator, mampu mendorong dan menciptakan kesadaran anggota kelompok tani yang dipimpinnya untuk kemajuan dan kesejahteraan anggotanya. Misal, memfasilitasi penyerapan dana KUR untuk kebutuhan anggota sehingga pemenuhan modal usaha anggota bertambah. Yang selanjutnya ada karakteristik pemimpin. Yang pertama, memiliki motif serta diterima dan disegani dalam masyarakat. Yang kedua, memiliki waktu yang cukup sehingga mudah dihubungi masyarakat dan memiliki sosial yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai kondisi fisik dan mental kuat sehingga pemimpin saat menjalankan tugasnya yang cukup apapun. Dan yang terakhir, memiliki kesediaan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Baik, kesimpulan dari materi ini, keberhasilan kepemimpinan dalam kelompok yang spesifik yang sesuai pada fungsi-fungsi tertentu. Keterampilan-keterampilan kepemimpinan tersebut perlu dipelajari dan dipraktikkan walaupun mereka tidak dapat dipisahkan dari kepribadian pemimpin tersebut. Dan afektif dari pemimpin akan nampak dalam keterampilan lewat keterampilannya tersebut akan terlihat keefektifannya sebagai pemimpin, gaya-gaya kepemimpinannya. Terima kasih. Dari materi tersebut, apabila ada kata-kata atau mungkin penjelasan yang kurang bisa dipahami, kami mohon maaf. Semoga materi ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih dari kelompok 5. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.